Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Akhirnya kita bisa kembali lagi di segmen Q&A. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu teman yang sangat wow di Montreal. Oke, kita mengundang presidennya Permika Montreal. Oke, untuk lebih ini ya, lebih perkenalan lebih dalamnya, saya persilahkan untuk Gara memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman, subscribersnya Mbak Anis. Kabar. Nama saya Gara, panjangnya Septian Sugara, tapi bisa dipanggil Gara. Saya mahasiswa Master of Information Studies di McGill University, award LPDP juga, angkatan 128. Terus apalagi asal dari Indramayu, Jawa Barat. Terus sekarang lagi tinggal di Montreal, bareng Kak Anis. Kalau S1 Gara, S1-nya di mana Gara? Oh, S1 ku Ilmu Perpustakaan UPI, Bandung. Nice. Oke. Jadi di kesempatan kali ini aku sama Gara pengen ngobrol ini nih. Aku kan Gara sama-sama ngambil master di McGill, tapi programnya kita beda. Jadi Gara ngambil master by non-thesis, kalau aku ngambil master by thesis. Nah, kali ini kita ingin diskusi lebih dalam nih. Kira-kira apa sih bedanya? Mungkin dari poin pertama nih Gara, aku pengen nanya nih. Kalau di master by non-thesis ya, berapa kredit sih harus kita dapat gitu agar kita bisa disebut udah lulus gitu? Oke, jadi kalau di non-thesis atau coursework itu satu mata kuliah itu 3 kredit, satu semester itu kita bisa ambil 4 mata kuliah. Jadi 12 kredit per semester, ada 4 semester, jadi 48 kredit dalam seluruh 2 tahun itu untuk mencapai title masternya, gitu sih Kak. Oke. Kalau misalkan untuk dapat title master tuh selain harus komplit semua kredit itu, harus apa lagi, Ra? Ngerjain Nggak ada. apa lagi? Udah gitu. Jadi gimana? Prosesnya gimana? Mungkin bisa diceritain gitu. Misalkan aku udah komplit semuanya ini, Ah, terus udah dapat surat udah. keterangan lulus gitu atau gimana? Iya udah, gitu doang. Oh iya, maksudnya Kayak bentar-bentar. bahkan lebih enak dari S1 sebenarnya Kak, karena Oh kayak iya, S1 kan gimana? masih ada skripsi kan. Ini tuh nggak ada Ah, apa-apa. Jadi kayak cuma belajar selama 2 tahun, habis belajar 2 tahun, selesai. nggak ada internship? Oh, internship ada tapi nggak wajib. Oh, dan internship-nya itu masuk kredit atau enggak? Masuk kredit, jadi masuk Heeh, kredit, jadi kan masing-masing semester itu kita cuma bisa ambil 4 kan, 4 mata heeh. kuliah. Nah, kalau kita ngambil internship, salah satu mata kuliahnya harus dikorbankan gitu. Jadi kayak kita cuma ambil 3, tapi satunya praktikum kita bilangnya. Jadi nanti pas sudah komplit semuanya nih, kan kamu udah di Minerva ya? Di Minerva kan ya? Ya, gimana, Di Pak? Minerva kan udah dibilang, udah nih semuanya udah komplit. Habis itu langsung dapat surat ini, surat keterangan lulus. Iya. Wow. Jadi kayak cuma apa namanya tinggal apply buat ini aja convocation aja. Kayak kita ambil convocation yang tanggal berapa kayak gitu terus udah that's all. Oke. Ya, mungkin ini ya, aku juga sharing ya, biar teman-teman bisa compare nih perbedaannya. Kalau Ya, thank you. kalau master by thesis kan sama sih. Oh, kalau Gara tadi kan 48, kalau Mm-mm. kita itu 45 wajib untuk kelulusan. 45 itu 39 kredit untuk research. 39-nya research, kemudian the rest of them-nya adalah kita kayak kuliah. Jadi 6 kredit kuliah. Kita perlu kuliah hanya 2 kali. Jadi cuma mata kuliah. 2 mata kuliah doang Oh kalau my goodness. kita selama 2 tahun. Tapi selain itu adalah kita mengerjakan research kayak gitu. Jadi 39 kredit itu research. Kalau di aku sendiri, sebenarnya ya kalau di mahasiswa riset menurutku itu tergantung profesor, Pak. Oke. Kita bisa sangat fleksibel, bisa sangat sibuk, Oh, tergantung I see. ketentuan dari profesornya di mana. Jadi tuh kayak kalau di sini tuh ya kan biasa ya ada dikenal profesor yang istilahnya disiplin, strict, ada Ya. yang apa ya yang sangat fleksibel banget gitu kan. Kalau yang strict itu bisa kita tiap hari wajib ke kampus dan ke lab dari jam segini sampai jam segini gitu. Tapi Oh, kalau yang fleksibel itu kayak ya udah kamu mau ngerjain apa terserah kamu, yang penting nanti ada hasilnya kayak gitu. Terus kalau udah nih kita udah dapet research, kemudian kita nanti final assessment-nya itu kan pakai writing thesis ya. Terus dikirim ke GPS namanya kantornya.
selain itu, Ra, kita wajib ngambil satu seminar. Jadi ada seminar juga. Jadi selain kita kredit itu ada namanya Horizon Seminar. Jadi itu kayak setiap Kamis kita wajib attending untuk seminar itu kan. Nah, terus untuk mahasiswa riset itu ada 2 kali presentasi. Presentasi pertama adalah presentasi untuk proposal. Jadi di awal banget tuh. Jadi kita selain nulis tesis nih, awalnya kita nulis proposal dulu. Proposal nanti diajukan ke committee member. Di committee member kita presentasi nih, ada kekurangan enggak? Setelah itu, setelah dari committee member, kita presentasi ke fakultas. Jadi fakultas tuh seluruh mahasiswa di fakultas plus supervisor. Jadi Semua sefakultas sama plus supervisor, kita presentasi di situ untuk proposal. Udah, kemudian di akhir untuk yang ketika final presentation, kayak kemarin yang kemarin final presentation itu, juga di depan fakultas. Jadi kayak di depan semua student sama profesornya. Baru setelah itu nanti tesis dikirim, assessment sama GPS, baru nanti balik lagi. Baru nanti kalau udah approve semuanya, baru bisa dibilang kita lulus kayak gitu. Jadi prosesnya tuh panjang kalau master by thesis itu sebenarnya. Iya ya. Kalau coursework sebenarnya kayak gitu aja sih sebenarnya, presentasi di kelas, terus kayak diskusi, ada project kayak ada. Jadi kita bikin paper, kadang ada project juga kayak misalnya kita kayak kemarin saya ngambil mata kuliah competitive intelligence itu kita harus interview dulu, analisis apa kebutuhannya apa, terus kayak ngerjain competitive intelligence reportnya, terus presentasi kayak gitu aja sih. Jadi kayak lebih ke mungkin project-project juga, tapi kayak short terms gitu loh, kayak cuma satu term doang. Terus obviously nggak terlalu ribet yang kayak research yang harus detail banget gitu loh. Jadi kayak basically saya ngerasa tugas-tugas di yang non thesis tuh semacam kayak ngerjain skripsi pada dasarnya. Kayak apa namanya, flows-nya tuh sama banget gitu loh Kak. Mulai dari rumusan masalahnya, terus ada interview, terus ada research review, terus ada analisisnya dulu, discussion, conclusion gitu. Jadi kayak strukturnya tuh sama banget, tapi mungkin apa ya, scope-nya aja yang lebih kecil gitu. Tapi banyak karena jadi masing-masing mata kuliah itu kan ada requirement untuk project dan lain-lain gitu kan. Jadinya kayak ya itu tadi banyak paper karena tiap mata kuliah minta paper, tapi memang nggak detail gitu loh. Jadi banyak ini ya, lebih banyak ke tugas ya kayaknya ya. Ya tugasnya ya lumayan. Ini assignment heavy banget. Jadi kayak kalau misalnya lagi musim-musim tugas tuh sampai 3 minggu, 4 minggu kayak non-stop, nggak ada break sama sekali, kayak baru kelar satu langsung ke yang lain lagi, kelar lagi, yang lain lagi, kayak terus sampai kayak gitu. Ya. Dan kalian juga kan pasti ada ini kan, final exam kan, setiap mata kuliah ada final examnya kan ya? Final exam enggak sih, kayak lebih ke biasanya submit paper aja, submit report. Habis itu presentasi. Oh, presentasi ininya. Oh, gitu ya. Oh, soalnya kalau aku kan kemarin ngambil yang cuma 2 mata kuliah itu ya. Tapi di masing-masing mata kuliah itu ada midterm sama finalnya. Oh iya, ada. Oh, exam. Oke, sorry. Iya, ada midterm exam sama final exam ya. Ada. Oke. Jadi tugasnya biasanya gini, polanya nih ya, ada tugas mingguan. Jadi tiap minggu ini pasti ada tugas. Selain tugas mingguan ini ada project yang besar. Nah, besar ini dibagi 2. Jadi biasanya ada report yang setengah dulu, yang progress report gitu, sama yang final report. Nah, selain 2 report ini ada juga exam juga. Jadi ada exam yang tengah-tengah, exam akhir juga. Jadi kalau paling repot tuh kalau misalnya lagi udah mah ada tugas mingguan, ada final project, ada exam. Jadi kayak harus menghafal juga, harus ngerjain project yang satunya juga, harus ngerjain tugas mingguan, kayak gitu. Oke. Ra, ini nggak sih kamu ngerasain ada perbedaan nggak dalam sistem pengajaran yang ada di sini sama di waktu kamu di Indo dulu? Bedanya lebih ke apa ya? Maksudnya profesornya lebih fleksibel sih aku ngerasanya. Di sini kayak lebih ke kayak temen gitu nggak sih? Bisa dialog, bisa diskusi. Walaupun di S1 ku juga aku ngerasanya sangat deket sama profesorku ya. Aku bisa selalu sharing dan lain-lain gitu. Personally aku cukup deket sama profesornya. Tapi itu tuh kayak belum jadi culture yang semuanya kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Kayak some professor are like that, tapi kayak nggak semuanya. Di sini tuh
profesor kayak lebih ngedengerin feedback dari mahasiswa, kita pengennya apa, terus juga konsultasi itu bisa kapanpun, kayak gitu nggak sih? Bahkan kalau di sini tuh enaknya tugas aja kita bisa nanya ke dosen ya, bukan nanya kayak jawabannya, tapi kayak dia ekspektasinya apa sih, dia pengennya apa gitu. Jadi kayak kita ngerjain tuh nggak sia-sia gitu loh. Jadi kayak udah tahu, bahkan sebagian dosen tuh kasih structure-nya gitu loh, Kak. Jadi kayak oke, ini tugasnya ini, structure-nya kayak gini ya gitu. Jadi kayak udah di point out gitu loh. Dia pengennya ada bagian-bagian apa aja dan dijelaskan di bagian itu tuh kamu harus membahas apa kayak gitu. Nice, nice, nice. Structured dan kita jadi nggak bingung gitu loh. Dan ya itu sih, lebih terbuka, lebih komunikatif. Terus apa lagi? Oh, McGill tuh sangat emphasize ini nggak sih? Well-being mahasiswanya. Betul, betul. Kayak disiapin banget, apa namanya, hotline buat konsultasi kalau misalnya kita ada Kayak masalah mental health kayak gitu kan. Itu udah disiapin banget. Terus juga kayak diworo-woro banget kalau profesornya nggak boleh terlalu stres gitu nggak sih? Iya. Kayak harus ada limitnya gitu loh. So, aku sih rasa itu kayak awareness tentang itu kayaknya belum ada di Indonesia nggak sih? Bukan belum ada, mungkin masih dalam progres ya. Oke, iya. Kalau misalkan ini Ra, tadi kan aku ngobrol ya, kalau kita kan kayak depends banget sama profesor ya. Kalau di Ya. kamu tuh ada profesor-profesor gitu nggak sih? Maksudnya profesor yang profesor yang khusus untuk kamu gitu. Adanya academic supervisor. Jadi academic supervisor tuh pegang beberapa mahasiswa gitu loh, Kak. Jadi kayak lebih ke, ya kayak academic supervisor D1 nggak sih? Kayak ngebimbing kalau misalnya mau konsultasi, kayak mau nanya-nanya, kalau misalnya kita punya isu sama profesor lain, atau ada isu sama temen, kayak gitu tuh kita bisa konsultnya ke dia. Jadi tadi itu, karena kita di-emphasize banget tentang well-being ya, jadi bahkan kayak ada isu sama profesor, ada isu sama temen kelas, itu tuh kayak kita bisa ngobrol. Kayak misalnya, aku ada tugas kelompok, dan itu sama orang yang aku nggak suka misalnya, aku bisa, boleh nggak kalau aku pindah, soalnya aku ada isu sama dia, itu boleh gitu loh. Oke. Kalau misalkan di program thesis itu, kalau supervisor mungkin lebih dari itu kali, Ra. Jadi kayak Obviously. karena emang kayak project kita, apapun yang akan kita dilakukan di lab kan, itu di bawah labnya supervisor ini gitu kan. Dan apa ya, kalau sama supervisor di sini, itu nanti yang accept final thesis kita. Jadi kan final thesis kita kan nanti akan melalui ada examiner. Examiner tuh bukan profesor kita. Nah, setelah nanti proses examiner kita dapat approval. Setelah itu kita revisi, setelah revisi kita upload di Minerva. Habis itu nanti supervisor yang akan accept. Jadi supervisor kita sendiri. Jadi kayak hubungan antara student sama supervisor di program thesis itu sangat berpengaruh untuk kelulusan kita. Mahasiswa. Betul sekali, terhadap kelulusan mahasiswa. Jadi itu salah satu ini sih, Ra, salah satu kayak challenge-nya di mahasiswa thesis gitu. Jadi menurutku ya, kalau misalkan kita dari awal itu punya masalah dengan supervisor dan nggak segera kita selesaikan, itu kayak seolah-olah 2 tahun atau 4 tahun bagi doktoral di sini tuh kayak kamu bisa bayangkan kayak gimana gitu. Aduh, dan itu tiap hari, hampir tiap hari kan. Gitu. Dan ya kayak di labku juga sih termasuk yang paling ini disiplin dan paling padat jadwalnya dibandingkan dengan lab-lab yang lain. Jadi bahkan kayak kita itu libur ya, dapat official libur itu bisa dibilang cuma pas akhir tahun yang 1 minggu tuh loh, Ra. Yang Christmas. Iya, Christmas and New Year. Christmas sama New Year itu doang sebenarnya. Jadi selain itu kayak nggak ada summer break. Nggak ada. Hah? Beneran, kita tuh nggak ada libur, Ra. Jadi hampir aku 2 tahun di sini tuh aku cuma ngambil libur yang 1 minggu ke Calgary. Sumpah. Iya, beneran. Astaga. Kita nggak ada summer break. Oh my goodness. Jadi itu adalah kesempatan aku keluar yang maksudnya benar-benar untuk vacation ya. Untuk vacation itu yang di Calgary 1 minggu itu doang. Oh my goodness. Gila sih, aku bisa gila sih kalau kayak gitu. Ya, gitu. Aku nggak bisa. Di sini libur, kuliah tuh cuma 3 hari atau 2 hari bahkan. Semester ini aku cuma 2 hari mata kuliah. Jadi kayak 1 harinya 2 mata kuliah, ada 4 mata kuliah kan. Jadi kebetulan jadwalnya pas gitu. Jadi aku cuma 2 hari kuliah, 5 harinya libur.
Jadi basically aku bisa kemana-mana aja selama 5 hari itu, tapi tugas. Ah ya tugasnya Kang. Jadi sebenarnya lebih ke ya udah asal aku bisa misalnya kerjain hari ini padat nih tugas kelarin gitu. Besok-besoknya mau main nggak apa-apa. Heeh. Oke, I Terus see, I see. ada kayak jadwal libur tuh ngikutin kampus. Jadi kayak summer break kemarin tuh Ah, lama banget kan. 4 bulan, 4 ya? 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan ya kayaknya. Oh, 4 bulan summer 4 bulan break. aku nggak ngapa-ngapain libur, like Oh, literally. oh Iya. iya, wah, iya sih itu bedanya sih, kerasa banget sih bedanya kalau untuk di situ di jadwal situ gitu. Iya, heeh. Oke, kalau kita tuh bahkan summer tuh malah biasanya sibuk gitu, Ra. Karena kan Iya, ya aku dengar dari Satria katanya kayak intens eh, gitu ya nge-lab ya. malah intens. Apalagi kalau misalkan kita penelitiannya butuh lapangan. Kan kalau winter kita nggak bisa ngerjain di lapangan ya. Jadi baru bisa ngerjainnya summer kayak Summer. gitu. Oke. Oke, oke. Kalau misalnya by thesis gitu, sekelas berapa orang? Kan ada 2 mata kuliah yang wajib diambil tuh. Mhm. Hmm. Sekitar berapa ya? Kemarin tuh 20 Ah, oke. sama. Kalau kalian? Iya sih, sama. Jadi ada jurusanku tuh kebetulan yang paling banyak di McGill. Apa Oh untuk iya? heeh, heeh. Heeh. Untuk kelas 1 jurusanku paling paling gede. Jadi satu angkatan tuh 65 orang. Hmm, Dan awal-awal tuh ada compulsory courses di semester 1. Itu kita bareng semuanya. 60. Ya, Oh, jadi kayak di kelas-kelas auditorium gede. gitu. Jadi Heeh. auditorium itu semester 1, semester 2, 3 kesininya tergantung kita ngambil yang mata kuliah apa. Kan bisa di tailor sendiri tuh kayak kamu maunya ngambil apa gitu. Itu ada yang 15 mahasiswa, ada yang 20 ya, 15-20 lah kurang lebih. 23 juga ada. Sekitar 20-an sih. Tapi Oke. awal aja tuh yang agak gede. Hmm. Kalau di fakultasmu atau di departemen murah ada yang program tesis juga? Ada, jadi Heeh. apa namanya, selain dari yang compulsory courses itu, kalau misalnya kita mau switch ke yang thesis based, itu kita bisa ambil mata kuliah yang memang research doang. Hmm. Habis mata kuliah yang research doang itu, ya udah kita tinggal thesis, tinggal penelitian. Hmm. Jadi kita udah drop kayak semuanya, nggak bisa lagi ngambil mata kuliah gitu. Oke, oke. Kalau risetnya di departemenmu atau di bidangmu tuh kayak gimana, Ra? Oh, macam-macam. Jadi aku Heeh. ngambilnya information studies kan. Heeh. Information studies itu memayungi banyak sekali ilmu lain. Jadi ada archive, ada perpustakaan, galeri, Hmm. museum, AI, terus user user experience, interface design, terus juga knowledge management, terus juga banyak deh pokoknya. Jadi kayak tergantung nanti kita konsentrasinya mau kemana, dan dari konsentrasi itu kan ada sub-subnya lagi tuh. Jadi kayak misalnya web design kita ngambilnya yang interface-nya doang gitu. Jadi gitu sih. Ada juga Hmm. yang kemarin temanku ada yang ngambil IA tapi gender equality dalam IA. Jadi kayak Hmm. terus sih, ha. Oke, oke. Menarik, menarik. Oke, soalnya itu nggak semua departemen atau fakultas punya 2 program itu kan. Kayak misalkan di tempatku tuh nggak ada program non tesis, semuanya Ah, tesis. I see. Jadi kayak kayak tergantung fakultasnya masing-masing gitu, Ra. Oke. Kalau misalkan waktu pendaftaran dulu, Ra, Ya. kamu butuh ini nggak sih kontak kontak supervisor di sini nggak? Oh, kita malah nggak boleh. Oh gitu, nggak boleh. Malah nggak boleh, kayak ada stressingnya gitu, kayak kamu daftar lewat admin, ini berkasnya, ini apa prosesnya kayak gini, tapi nggak boleh kontak supervisor. Oh, ada alasan kenapa nggak? Wah, kurang paham ya. Mungkin Oh. profesornya sibuk kali ya. Oh gitu. Soalnya kalau di kita malah ini ya, ini berdasarkan pengalamanku ya. Hmm. Jadi kita diterima atau tidaknya di supervisor itu yang menentukan kita diterima atau Supervisor ya? tidaknya ke McGill. Iya, 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 iya. Soalnya Kebanyakan kamu supervisor. tahu ceritaku nggak sih, Ra? Sebenarnya aku dulu awal-awal tuh ditolak sama McGill kan. Sumpah. Ini lucu sih. Jadi kayak pas aku daftar dulu itu kan aku kontak sama supervisor. Ah, Jadi supervisorku sekarang itu udah bilang, oke, aku bersedia untuk jadi supervisormu. Nah pas ya. daftar ke McGill itu kan kita memasukkan nama supervisor nih Ah, untuk candidate supervisor gitu. Nah setelah itu kayaknya waktu itu supervisorku tuh udah kan prosesnya panjang tuh, udah lupa kalau ternyata udah pernah nerima oh ya. nerima aku gitu kan. Terus akhirnya di reject lah sama McGill. Terus aku penasaran.
Hah? Aku nanya penasaran apa alasannya aku di reject kayak gitu kan. Iya, Terus sama Megil dibalasnya karena belum ada supervisor yang membuka untuk student baru saat ini di Plan Science kan gitu. oke. Habis itu aku screenshot email sama supervisorku. Aku screenshot email terus kemudian kirim ke panitianya kalau Hah? aku udah diterima nih sama supervisorku gitu kan. Terus habis itu selang cuma beberapa hari aku dapat LOA-nya. Jadi habis di reject tuh kan, habis itu langsung dapat LOA-nya. Ya Jadi ampun, malu banget ya padahal ya. iya, jadi dari situ tuh aku kayak nyimpulin kalau jadi kita diterima nggaknya itu berdasarkan supervisor I lebih see. lebih besarnya kayak Iya gitu. sih berarti emang karena memang mau siapa yang handle gitu kan karena kan Iya mesti betul. bakal pegang sama supervisor. Kalau Mm-mm. kita pendaftarannya lebih ke motivation letter, CV kayak gitu sih. Mm-mm. Kita Ada juga aja. ada itu juga sih, Ra. Tapi Ada kayaknya juga. ya ada semua motivation letter, recommendation semua itu ada kayak syarat-syarat yang kayak kamu tapi ditambah dengan supervisor. Nah, Hmm, tapi aku ngelihatnya karena berdasarkan pengalaman itu ya. Jadi ya, kayak aku ngelihatnya itu kayak itu iya hanya bobotnya itu lebih berat. sebagai bobotnya untuk ke supervisornya kayak Iya gitu. iya. Lucu sih. Soalnya kan kalau di sini kalau master by research gitu kan emang kamu di bawah supervisor siapa kayak gitu. Iya sih bener. Makanya kayak kalau misalnya nggak ada supervisor mau sama siapa, ya kan? Betul. Iya. Oke, oke, menarik, menarik. Kalau ini, Ra, kalau misalkan di program kamu, Mm-mm. berapa sih tuition fee untuk non-thesis? Sama nggak sih kita? Waduh. Aku selalu ditanya itu dan selalu lupa. Let me check. Oke, oke. Soalnya anak LPDP ya. Oh, iya, iya, I know. kayak kayak basically tuh kayak Kita udah nggak ngurusin, jadi nggak ini. ya jadi kayak nggak ngerasa bayar mana loh. Yo, ngerti, ngerti, Ra, ngerti. Iya jadi kayak whenever orang pada nanya gitu berapa sih kayak selalu lupa Oke. asli. Kalau di tempatku 10.000. Tahu 10.000. 10.000 satu semester. 10.000 itu di winter, kalau di fall, 10.000 itu di winter, kalau di fall itu 8.000 kalau nggak salah. Oke ini ada apa namanya ini annual apa ya bentar. Oh annual kok mahal banget ya aku ya. Berapa annualmu? Annualnya kalau Canadian atau Quebec resident 4.100. Terus Uh-uh. Canadian out of province 8.500. International students 22.000. Mahalan kamu dong daripada Iya, aku. annually. Tapi Oh, itu udah cover apa namanya student services sama health insurance. coverage. Iya, aku Ya. juga udah cover situ. Oh iya, bisa banget kan, Anis? Iya, kok mahal banget ya? Mahalan kamu malah Iya, daripada aku mahal loh ternyata. 22.000 per tahun. per tahun. Heeh. Iya. Jadi kalau aku berarti sekitar 18.000, 19.000 per tahun. Berapa? 18, 19.000. 18 atau 19.000. 18.000. Oke, oke. Ya, Ya nggak kan? beda jauh lah. Beda jauh sih lumayan ya. Lumayan lah $3.000, Ra. Itu kalau Iya. di Indonesia udah 3.000 itu udah satu Terus tahun motor. sendiri. Oh, Bener. Oh iya eh, ya. ah, ah, Wow, I ah. just realized that. Ya ampun, aku berhutang budi sekali sama Indonesia. Iya, kita tuh termasuk termasuk mahal sih. Tapi kalau misalkan dibandingin sama US, mungkin lebih Oh, US jauh banget. lebih US, murahan kita. iya, US jauh banget, lebih mahal lagi. Teman-teman dari US aja pada pindah ke sini kok, karena lebih murah. Lebih murah di Kanada. Jadi Oh. teman-teman yang mau cari kampus, ayo ke McGill University aja karena murah. Iya, yuk kita ini nih mendorong teman-teman untuk ke Kanada biar lebih banyak mahasiswa Iya, Indonesia yang iya. ada di Kanada. Dan ada Permika, Montreal, itu terbaik banget. Kita selalu ngadain event, seru-seruan. Iya, betul. Terus juga, seru nggak sih Kak tinggal di Montreal? Seru untuk yang di downtown. Gini, seru juga sih. Jadi kalau misalkan karena aku satu-satunya sekarang mahasiswa Indonesia yang ada di sini, Iya, jadi dan mungkin Gara juga tahu aku termasuk yang ekstrovert. Ekstrovert banget. Jadi kadang itu kayak ngerasa kesepian sih, Ra, karena teman-teman semuanya pada di downtown lah, makanya lah. downtown kayak gitu. Makanya yuk teman-teman yang mau ke agriculture. Ya tuh nemenin Kak Anissa tapi kayak ada plus minusnya sih kayak downtown tuh Iya, lebih vibrant
banyak acara, event, festival dan lain-lain. Terus kayak landmark juga banyaknya di downtown. Tapi kalau misalnya in term of nature, ya kayak di di sini. tempat-tempatnya Anies, kayak misalnya lagi fall atau misalnya early winter, bagus banget. Trust. Tempat Anies tuh bikin ngiri asli. Jadi kita tuh kayak tinggal di dua tempat yang berbeda, Ra. Maksudnya Iya bener ya kalau aku tuh dipikir-pikir kayak ya. anak desa gitu, gadis desa gitu. Kalau kalian tuh metropolitan gitu. Metropolitan. Terus, tapi yang aku suka dari ini ya, Kak, yang aku suka dari Montreal, walaupun kotanya tuh kota besar dan terkenal loh sedunia tuh kayak lumayan terkenal gitu Montreal. Tapi nggak yang gede banget kayak Jakarta gitu. Iya, Nggak I kayak see. Toronto gitu kan yang Mm-mm. bisnis banget gitu. Montreal tuh masih sangat nyaman ditinggali gitu loh. Kayak segala macam ada. Kamu mau cari apa aja, H&M, Zara, Uniqlo, Apple Store, semua ada gitu. Tapi nggak yang crowded banget, jadi masih enak ditinggalinnya kan. Iya, betul. Dan masih Ditinggalin, ini kan, ditempati. masih cultural banget kan. Maksudnya kita Iya, bisa masih ngelihat cultural. banyak Belum lagi, site. betul. Belum lagi gedung-gedungnya kan, Eropa banget. Vibes-nya juga Eropa banget. Iya sih, jadi banyak plus minusnya. Di sini juga Iya. banyak plus minusnya sih, Ra. Jadi untuk study ya, bagi teman-teman yang mungkin butuh suasana lebih tenang, mungkin tinggal di sini adalah yang paling tepat, yang paling cocok Yeah. tinggal di Saint Anne gitu. Tapi untuk yang misalkan udah terbiasa dengan suasana metropolitan, mungkin kurang cocok dengan suasana di sini gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih prefer di sini sih, Ra. Oh iya. Maksudnya untuk in terms of nature dan apa ya, kayak suasananya itu lebih suka di sini. Jadi mungkin bagi aku biar untuk seimbangnya adalah weekdays itu menghabiskan waktu di sini, weekend itu di downtown kayak gitu loh. Jadi kayak ayolah main ke downtown lah. dulu aku 1 tahun pertama hampir kayak gitu terus, Ora. Maksudnya Iya. kan aku dulu permika juga. Jadi hampir tuh weekend kita ada rapat, Pasti ada cari acara. event ya. Mana belum ada corona kan? Iya. Jadi dulu tuh Jadinya hampir weekend, setiap weekend aku ke downtown. Kalau sekarang udah kayaknya hampir berapa lama banget aku nggak main. belum balik ke sini dulu. Aku Let's see. masakin. Oh iya, beneran loh. Serius. Aku masakin. Let's see. Oke, gitu. Oke. Terus kita yuk move on. Ini nih, Ra, Yeah. ngomongin kayaknya tadi untuk ngomongin yang masalah non tesis sama tesis udah jelas kan ya, udah kelihatan lah garis besarnya. Beda ya. Garis besarnya bedanya udah kelihatan. Yuk aku pengen ini nanya-nanya sih, Ra. Kira-kira apa sih challenge terbesar yang pernah kamu rasakan gitu di sini? Di Montreal ya? Di Montreal as a student ataupun kayak apa ya, di social life-nya di sini. Social life? Not Atau as a student. As a student. Aku ngerasa kayak basically kayak sangat nyaman ya. Awal-awal sih Kak, kayak bahasa Inggris aku rada-rada kagok ya. Awal-awal tuh kayak gitu. 3 minggu awal lah kurang lebih. Jadi kayak karena kaget banget. Jadi aku lama nggak ngomong bahasa Inggris karena sempat tinggal di rumah kan, nggak ada partner. Terus 3 minggu awal kesini, aku langsung kayak kaget gitu karena semuanya native speakers dan ngomongnya udah lancar banget ya, of course lah ya. Terus banyak terms kayak slang yang aku nggak tahu artinya apa. Jadi kayak awal-awal doang sih agak kaget. Terus budaya Perancis. Oke. Ya, karena kita tinggalnya di provinsi Quebec. Jadi Quebec itu salah satu French speaker terbesar di dunia selain di Perancisnya sendiri. Jadi sangat membudaya ya. Bahasa Perancisnya tuh di mana-mana. Jadi kayak di menu, di pelang-pelang jalan, di mana-mana semuanya bahasa Perancis gitu. Jadi itu aja sih paling. Sama apa lagi ya? Dingin. Apa namanya? Ya Montreal setengah tahunnya winter. Jadi harus siap-siap aja sebenarnya. Kayak winter coat dan lain-lain. Berasa banget awal-awal sih Kak, yang waktu baru datang ke sini itu aja fall aja udah dingin kan karena anginnya lumayan kenceng. Kalau udah anginnya ke muka itu kan udah dingin banget ya. Apa lagi ya? Makanan nggak ada masalah. Aku suka makanannya di sini dan makanan halal juga banyak ya di sini kan. Masjid juga banyak. Terus teman-teman juga basically kayak open minded banget nggak sih? Dan sangat menerima gitu loh, kayak apapun latar belakang kamu tuh mereka nerima aja gitu loh. Understanding. Kalau
Hmm? Di fakultasmu ini nggak sih, Ra, apa sih persentase bukan varietas, kok aku ngomong varietas, jadi ngomong ke ke research me. Atasan kali ya. Kayak presentasi ini loh, Ra, Apa? perbedaan masing-masing negara itu Hmm? multicultural banget nggak di tempat kamu? Oh, multi banget. Kayak tempatku tuh ada orang Afrika, Mm-mm. ada Asian, banyak banget Asian, ada East Asian, ada East Asian-nya ada Chinese sama Korean. Ada Korean? iya, ada Oh, Korean, South oke. Korean. Ada Indonesian, ada Filipinas, terus apalagi Latin Amerika ada dari Chile, terus Eropa banyak banget. Eropa ada dari Italia, ada yang turunan Prancis, gitu-gitu banyak. Terus US, terus Wah. Kanadanya juga beragam. Ada yang Quebec City, ada yang Vancouver, ada yang Alberta, ada yang macam-macam. Terus ya itu sih, jadi beneran berasa banget sih internasionalnya kalau di jurusanku. Kanis Hmm. gimana? Beda banget sih kalau di sini tuh aku nggak ngerasain sebegitu multiculturalnya. Karena didominasi dari teman-teman yang didominasi di sini dari teman-teman dari India sama dari China. Ah, I see. Temen Mm-mm. India juga banyak sih di jurusanku tadi lupa Mm-mm. sebut. Ya jadi Mm. berapa orang satu angkatan? Ih, oh kita tuh sistemnya nggak ada angkatan sih, Ra. Oh, Jadi jadi aku nggak tahu seberapa angkatan. Jadi kadang itu dalam satu semester itu mungkin mahasiswa baru cuma satu, dua, tiga. asli. Beneran? Heeh. Oh, Karena mungkin ya kamu bayangkan aja cuma di labku aja cuma 7 orang. Dan kita cuma ada beberapa lab doang. Jadi kan dan tiap tahun itu nggak mesti profesor itu nerima student-nya gitu loh. I see, I see. Jadi kayak kayak nggak tahu kita tuh beberapa orang per semester Ya, kayak gitu. mungkin itu juga ya bedanya Kak, karena aku banyak temen kelas, jadi kayak lebih international, kayak cultural exposure-nya lebih berasa kali ya. Jadi kayak Betul. aku sering tiba-tiba dibawain makanan mana lah, Ah, ah, dan ah, ah, ah. jelasin gitu loh, kayak aku pernah main ke rumah teman, terus kayak dijelasin ini loh, ini budaya aku, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak Hmm. cultural exchange-nya lebih berasa sih. Oh, oke. Di sini ada, maksudnya beragamnya beragam, Ra, tapi untuk maksudnya majority-nya gitu cuma dari Banget. beberapa tempat doang. Dan Europe itu, hampir aku nggak ada. Oh iya, Europe tuh hampir nggak ada mahasiswa Europe di sini. Yang maksudnya di ini ya, di Plant Science tuh kayaknya aku belum pernah nemu yang benar-benar mahasiswa dari Europe. Latin, Latin Amerika, Arab. Latin ada, satu dua ada Latin. Europe itu nggak, kayaknya nggak ada deh. Aku belum Oke, pernah Arab, nemu. Arab. Arab ada, lumayan banyak, lumayan banyak. Middle Middle East lumayan banyak. Ya. Canada sendiri sedikit banget. Oh iya, Iya, jadi kayak di sini tuh aku ya cuma di situ, majority-nya cuma di situ. I see, I see, I Gitu. see. Aku juga nggak ngerti sih alasannya kenapa. Jadi kadang tuh kayak aku juga Tapi karena, penasaran. maksudnya kayak emang disaring gitu nggak sih Kak? Dan susah gitu kan. Jadi kayak, itu kayak, wow. Nggak Bahkan ngerti maksudnya sih. kayak, iyalah, pasti kayak gitu. Maksudnya kayak, pasti yang dibilang orang-orang qualified banget kan, gitu. Like, Kenapa highly. cuma nggak? Aku penasarannya kenapa yang interest itu cuma dari negara-negara itu aja gitu loh, Ra. Tahu nggak sih maksudku? Karena, karena, aku tahu. Karena Kenapa? itu kayak budaya Asia banget gitu nggak sih Kak? Kayak kita menjunjung tinggi science gitu loh. Kayak, Maybe. teknologi, kayak research yang pokoknya science based itu nilai jualnya lebih mahal di negara-negara tersebut kayak di China, di Ah. India. Kayak temanku yang orang India bilang, you will never find any Indian taking like literature or history or Ah. arts. Nggak Oh ada. gitu. Karena Oh. kayak kurang dihargain Oh di negaranya. di negaranya. Oh, I see, I see. Uh, Oh, aku jadi baru kayak tahu. Hahaha. karena kebetulan teman-temanku banyak orang India juga, jadi kayak mereka suka bilang nggak akan ada orang India ngambil literatur atau ngambil seni gitu, nggak ada. Ah, Semuanya science, either fisika, kimia, atau biology, atau teknologi yang oke, benar-benar. oke. Iya, mungkin itu ya, Ra. Betul-betul. Maybe. Aku juga nggak tahu. Maybe, yeah, Aku juga most nggak likely. tahu. Soalnya aku juga penasaran banget di sini tuh kamu kalau misalkan ke kampusku ya, itu hampir suasananya malah kayak jadi suasana Asia. Iya, berasa asli banget ya jadinya. Berasa Asia banget. Betul-betul gitu. Terus apalagi nih, Ra, kira-kira challenge terbesar yang kamu rasain? Oh iya, Apa udah kayaknya atau ya. Kayaknya kayaknya udah sih kalau asik-asik aja gitu. seru-seru aja. Karena basically, I don't know, dari hari pertama saya ngerasanya kayak sudah sangat
apa ya, Welcome. dengan baik gitu loh. Saya merasa hangatnya suasana Montreal. Baik dari Oh. sisi mahasiswa Indonesia sendiri, karena dari awal kan saya kenalnya teman-teman Indonesia doang ya. Mm. Terus masuk kelas teman-temannya asik juga gitu loh. Jadi kayak both sides help me a lot to survive in Canada. Dan That's juga good. cuacanya, dan juga kayak 4 musimnya itu loh Kak. Jadi kayak nggak bosen gitu nggak sih? Kayak wah ini fall gitu, liatin apa namanya daun-daun pada gugur. Terus winter kita mainan salju, ice skating, bikin boneka salju segala macam. Jadi kayak apa ya? It's a wonderland for me. Oke. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada kesempatan untuk lanjut S3 di Kanada, misalkan ada kesempatan untuk itu, kamu ambil di Kanada. Kayaknya kalau S3 aku mikir-mikir deh. Maksudnya mikir-mikir untuk di Kanadanya atau mikir-mikir untuk lanjutnya? Untuk S3-nya. Oh, untuk Like S3-nya. Kanadanya I love Canada, tapi kayak S3-nya I don't know. Karena menurutku ya Kak, kita tuh kuliah S3 itu bukan cuma tanggung jawab diri sendiri, tapi juga kepada masyarakat. Tanggung jawab moralnya itu loh, kayak lulusan S3 tuh udah jadi Ah. panutan banget gitu nggak sih? Kayak apapun yang diomongin, apapun yang dilakuin tuh kayak harus bener gitu loh. Kayak jadi role model banget, karena kita punya apa ya, validitas akademik macam itulah. Jadi kayak seolah-olah kalau kita ngomong sesuatu tuh udah pasti valid gitu, padahal kan nggak Iya. selalu gitu kan. Jadinya itu sih kayak susah menurutku ya untuk jaga sikap dan lain-lainnya. Dan juga pertama itu, kedua aku kayaknya lebih prefer jadi profesional instead of jadi lecturer. Lecture. Awalnya aku pengen jadi lecturer, tapi kayak ketika aku masuk McGill, aku dapat insight banyak sekali tentang kerjaan profesional yang kayaknya lebih cocok sama aku gitu loh. Karena bisa pindah-pindah, bisa interaksi sama lebih banyak orang, networking juga lebih luas kayak gitu. Jadinya itu sih kayak aku lebih tertarik untuk ya udah selesaikan S2 dan ya. Ada gambaran nggak, Ra, kira-kira Apa tuh? ingin jadi apa? Maksudnya di bidang apa nanti terjunnya? Oke, doakan ya teman-teman. Amin. Iya. Pengen long term aku pengen kerja di PBB, di UNESCO. Jadi di UNESCO tuh ada knowledge management team. Itu aku pengen banget masuk sana. Itu base-nya di Paris. Tapi sebelum ke sana, aku pengen dulu ngembangin di Indonesia. Jadi pengen masuknya sih ke international organization di Indonesia, either UNESCO atau UNICEF atau UNDP atau ASEAN di Indonesia dulu. Kalau aku udah punya base yang bagus, aku mau coba ke sana. Kalau misalnya udah dari sana, ngumpulin uang, terus banyakin pengalaman dan lain-lain. Pengalamannya sih yang paling penting. Terus rencananya sih pengen bangun sekolah sih Kak. Pengen bangun sekolah. Iya, because I love education. Suka banget aku ngajar. Jadi pengennya bangun sekolah internasional di salah satu kota di Indonesia. Terus ya udah deh, bisnis sekolahan. Nanti inilah jadi guest speaker di kelasku. Ayo. Iya makanya jam 6:30. Guest speaker banget nih. Iya. Apa Kak? Hah? Apa? Ngomongin apa? Enggak, jadi kalau ini kan maksudnya dari kecil banget. Jadi di kelasku itu usianya dari usia 6 tahun sampai 13 tahun. Dalam satu kelas. Oke. Dalam satu kelas. Dan itu basic banget, dari basic sih, Ra. Soalnya kan emang pengenalan dari basic English banget kan, kayak gitu. Oke. Siap. Aku dulu, aku pernah cerita nggak ya? Aku dulu ngajar anak-anak juga. Oh iya? Iya, di Bandung. Oh, nice. Aku dulu punya komunitas, jadi belajar bahasa Inggris gratis, bayarnya pakai botol. Bayarnya pakai botol? Iya, botol plastik. Oke. Jadi botol plastiknya aku kumpulin, terus di recycle, ya kan? Dapat uang tuh, nggak seberapa tapi dapat uang. Uangnya dipakai buat beli spidol, buat beli boneka tangan, buat alat-alat pembelajaran sih. Oke lah, nanti sharing lah, Ra. Maksudnya boleh kamu kasih materi apa aja gitu. Biasanya tuh ya kalau teman-teman adik-adik yang di sana itu kalau dapet, misalnya kalau ada temanku yang masuk ke kelas tuh suka banget, kayak excited gitu loh, Ra. Karena yang dihadapin nggak aku doang, kan tiap hari ngelihatnya aku doang. Kayaknya udah bosen gitu. Ayo, aku bisa dongeng juga kalau mau. Oke, ya. Oke, nanti kita kontak ya for further. Oke. Anis gimana plannya setelah lulus? Setelah lulus aku balik ke Indonesia, insya Allah. Balik ke Indonesia dulu, terus ke rumah. Karena sama sih, jadi di rumah tuh, jadi kakakku
ngembangin sekolah juga kan. Denny salah satunya adalah dari yang usia dini, kemudian sampai usia yang paling dewasa. Lah sekarang ini mungkin Paling fokusku dewasa berapa tahun? paling dewasa banyak, maksudnya ada yang sampai udah berumah tangga tapi masih study kayak gitu, Ra. Oh, itu apa Gitu. sih? Apa namanya? Kayak sekolah lanjutan gitu ya? Kayak SMP, SMA gitu ya? Pondok pesantren. Oh, pesantren. Ah, Oh, maksudnya ah. belajar itu belajar agama jadinya. Jadi banyak sih, banyak macam belajar agama, belajar wirausaha juga. Terus ini juga, Wow. ini salah satu mungkin ini dulu kenapa maksudnya aku dikirim ke sini dan Hmm, lebih ke bidang sains, bukan ke bidang agama ya. hmm. Karena nanti baliknya juga pengen kontribusi di pengembangan bidang sains juga Di di sana. agroteknologi. Gitu. Wow, Amin, keren amin. banget ya. Doanya juga kayak Iya, gitu. pasti kayak kalau misalnya community empowerment tuh banyak yang bantu sih, insya Allah. Amin, Karena amin. iya, kayak calling untuk ke sana kan jarang banget ya. Mm, mm, Jadi mm. kayak luar biasa sih. Aku selalu adore sih sama orang-orang yang kayak apa namanya peduli sama komunitas. Karena aku juga volunteer banyak gitu, Mm. kayak sering ikutan. Jadi kayak ngerasain sendiri apa namanya fulfillment-nya, kayak ngerasa nggak sih? Betul. Nah, ketika kita bisa bantu orang, itu berasa kayak puas sendiri gitu nggak sih? Betul, Heeh. betul. Dan ini juga sih, Ra, dan aku merasa kayak di usia dini seperti itu kan kayak golden age-nya mereka ya. Jadi Hmm. kayak pengen benar-benar kayak intensif gitu di usia-usia segini tuh bagaimana kita bisa setidaknya berkontribusi untuk mengarahkan ke depannya tuh punya arah seperti ini gitu loh, Ra. Gitu. Iya, Dan iya. apalagi untuk di masyarakat global sekarang ini, dan aku tinggalnya kan di desa banget nih. Hmm, Dan itu untuk exposure ke bahasa Inggris, ke hmm, sekolah yang ada lesnya bahasa Inggris itu kan jauh gitu kan. Jadi ya hmm. gimana sebisa mungkin sekarang mulai untuk diinisiasi dari yang mereka yang kecil-kecil kayak gitu. Iya sih benar. Nah gitu sih. Gitu sih Raya, nanti lah. Kalau belajar dari kecil, apalagi praktikal tuh pasti nempel banget. Aku pernah cerita nggak ya dulu belajar IPA, belajar tentang stack gitu, stack terus uh, apa teknik-teknik menanam. Itu aku praktek langsung. Jadi kayak kayak cari batang singkong, terus nanti kita tanam gitu, kita observe kayak tumbuh tunasnya kecil-kecil sampai gede, terus kayak kita siramin tiap hari, terus by the end of the day kayak dicabut bakar-bakaran singkong. Wah, nice, Seru nice, banget nice. sih. Uh, Atau kamu cari uh, apa? kamu dari desa juga kah? Iya, Oke, oke, oke. kayak cari ulet terus ditaruh di toples, terus di observe 2 minggu jadi kupu-kupu. Oh iya, wah, nice, nice. Oke, oke. Coba deh kayak teknik-teknik kayak gitu tuh kayak seru banget sih buat anak-anak. Pasti Uh, memorable banget sih. jadi aku juga sekarang berusaha kayak menciptakan kelas yang lebih fokus ke creativity gitu loh, Ra. Jadi Nice. bukan yang tiap hari aku harus kasih materi, apalagi aku nggak, sekarang aku belum mau nyentuh grammar dulu. Jadi kayak Jangan dulu nggak, grammar. aku nggak penting, Ya, nggak jangan. nggak nggak nyentuh grammar dulu. Yang penting itu mereka kayak senang dulu di kelas, terus Ah, kita belajar gambar, terus sharing kayak itu. Yang nice. penting tuh mereka kayak mau menyuarakan apa yang pengen mereka suarakan dulu. Iya, 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 iya. Bagus, Kak. Ya, ya. Ya udah nantilah ya kita komunikasi lanjut. Siap. Oke, ini nih Ra, pertanyaan lagi nih Ra dari aku. Apa yang kamu rasa paling Mm-mm. berubah dari diri kamu sekarang Wah, ini saat udah setelah 2 tahun di sini? apa ya? Oh, 2 tahun itu berapa sih Ra kamu di sini? Kenapa? Kenapa? Berapa lama udah di sini? Aku setahun lebih. Aku datang Agustus tahun lalu. Oh, oke, oke, oke. Ya, jadi aku ngerasa lebih open minded aja sih in general ya. Karena awal-awal aku ngerasa kayak well, I'm open minded already gitu waktu aku datang sini. Ternyata begitu ketemu sama yang beda banget, aku masih kaget-kaget gitu. Jadi aku sadar ternyata aku belum se open minded itu. Misalnya kayak teman-temanku pada minum kan. Di sini pada minum normal ya Kak, kayak Normal. dan aku nggak minum kebetulan. Jadi kayak semuanya pada minum, aku sendiri nggak minum, dan masalahnya mereka tuh ngomonginnya masalah alkohol. Jadi kayak, Oh, oke, oke. ini tuh wine yang dari sini tuh rasanya begini ya, yang I don't have any clue kayak mereka ngomongin apa gitu. Terus dan jadi kayak kaget gitu, jadi kayak sempet mikir aku harus gimana ya gitu, apakah aku harus ngejauh dari teman-teman, tapi kalau kayak gitu aku jadi nggak punya teman ya kan. Terus aku ngobrol sama temanku yang di Australia, terus dia bilang basically
kuncinya tuh cuma sesimpel kamu harus nerima itu sebagaimana mereka nerima kamu gitu loh. Karena pada Mhm. akhirnya aku sadar gitu, kayak mereka nerima aku sebagai orang muslim, sebagai Mhm. orang yang nggak minum, yang nggak makan babi, itu juga susah untuk mereka gitu. Oke, oke, oke. Karena kayak, Mhm. kenapa sih nggak mau, makan aja kali, susah amat gitu kan, istilahnya Mhm. gitu ya. Mhm. Kayak picky banget gitu, tapi kan nggak gitu, mereka juga kayak respectful ke kita gitu loh. Mhm. Jadi kayak kenapa kita juga nggak mencoba untuk try to respect gitu sih. Karena to be honest, kaget banget Kak pas sampai sini tuh ada yang minum. Terus teman-teman Yahudi di kelas banyak. Hmm. Terus ada yang teman-teman yang beberapa yang non-binary. Oke, Ada oke. yang LGBTQ juga banyak. Dan Hmm. kalau misalnya ngebayangin mahasiswa master kan rapi gitu kan, necis gitu kan. Actually enggak. Teman-temanku ada yang pakai tindik lah, ada yang tatoan lah, yang rambutnya diwarna-warnain lah, segala macam gitu. Jadi kayak di kelas ya kita harus menghargai manusia sebagai manusia aja gitu. Apapun latar belakang dia, bagaimanapun dia look-nya, kita harus tetap menghargai dia sebagai mahasiswa, sebagai manusia yang satu derajat sama kita gitu loh. Gitu sih. Mhm. Betul, betul. Dan aku ngerasa banget sangat-sangat inklusif sih. Jadi kayak teman kelasku aja ada yang umurnya 60-an tuh ada. Hmm. Mhm. Jadi Mhm. kayak kayak temen tapinya gitu loh. Oh iya, benar-benar. Dan itu kayak nggak masalah gitu ya, Ra. Maksudnya beda usia itu kayak nggak Beda masalah. usia, Heeh. beda agama, Mhm. ras, warna Mhm. kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, terus Mhm. limitasi makanan. Nah, yang agak susah itu apa namanya food restriction. Jadi kayak aku halal, aku Heeh. makan kayak chicken atau beef. Heeh. Temanku vegetarian, cuma bisa makan ya Iya. plant-based ya kan. Ada Heeh. yang kosher karena dianya Yahudi. Oke, Yahudi. Jadi Heeh. kayak kalau misalnya ketemu, misalnya kita mau ngumpul nih, kita selalu tanya dulu, ada food restriction nggak gitu. Oke, oke, Jadi oke. kayak disesuaikan nantinya. Kita siapin makanannya apa supaya semua bisa makan gitu loh. Iya, betul, betul. Ya Ya. betul sih, Ra. Maksudnya ketika kita mau dihormati ya kita harus respect ke mereka sih. Nah, Mm-mm. aku kadang sedihnya tuh gitu kayak di Indonesia orang masih ngerasa nggak sih Kak? Mm-mm. Kayak masih apa ya, judgmental, kadang-kadang kayak ngerasa gue paling bener gitu. Padahal kan nggak selalu gitu. Kayak, well, percayalah apa yang kamu percaya gitu loh. Mm-mm. Tanpa menjudge orang lain gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul. Ya, Ya, betul, betul itu banget. Maksudnya kita harus kuat dengan apa yang kita imani, tapi kita ya, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti percaya atau ngikutin yang kita AA. Iya. exactly. Yang Exactly. penting kita respect satu sama lain. Iya, iya, betul, betul. Ya, itu sih kayaknya yang paling berubah. Kanis gimana? Dari situ aku setuju banget, maksudnya tentang keterbukaan ya. Hmm. Dan aku juga merasa salah satu hal yang aku rasain kenapa maksudnya bisa berbaur dengan banyak orang di sini, salah satunya adalah kita juga menghargai kesenian mereka. Oh Itu salah iya, satu hal. mereka Seni. bakal seneng banget pasti. Jadi kadang kayak misalkan di labku kan ada ya temanku dari Taiwan, temanku dari India gitu kan. Nah, ketika kita di lab, ketika aku cuma di lab sama temanku yang dari Taiwan, Hah? aku akan muter musik yang Chinese, yang Mandarin. Salah satunya dari musik ya. Jadi habis Iya, itu tuh secara nggak langsung kita tuh langsung diskusinya dapat diskusi yang lebih dalam gitu loh Ra, habis iya itu. benar. Karena kita kayak ngerasa, wah oke 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 oke. Terus ketika sama temenku yang waktu itu India, aku juga muter musik India tuh. Tapi by the way ya, dalam Eh, hal itu kita tuh diuntungkan tau Kak. Karena kita tuh exposure sama apa budaya lain tuh banyak di Indonesia. Iya, Ya nggak? walaupun kita nggak banyak orang luar yang tinggal di Indonesia, tapi dari entertainment itu kita ke-expose Iya, banyak mungkin banget. kita pernah dengar kayak telenovela, ya kan waktu Heeh, kita heeh, kecil. heeh, heeh. Waktu agak gedean dikit, India, tren India tuh, Shakalaka Boom Boom lah. Terus Heeh, budaya Chinese juga, heeh. FC. Effort. Jadi kayak maksudnya kayak kita jadi lebih gampang aja nyambung sama obrolan mereka karena kita at least ada yang diomongin, bener banget tadi. Oke nih, Ra, kira-kira ada pesan untuk mahasiswa yang mungkin akan ke Kanada atau mungkin mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan studi master. Oke, untuk yang mau ke Kanada dulu, semoga lancar persiapannya kayak visa dan lain-lain, penerbangannya juga. Pesan aku mah, kalau misalnya udah fix banget tinggal berangkat doang ke Kanada, bawa banyak bumbu. Soalnya di sini mahal ya Kak. Bumbu semuanya mahal. Jadi kayak dari Instagram kamu bawa baju banyak-banyak, mendingan bawa bumbu banyak-banyak. Itu akan sangat membantu karena baju di sini banyak dan murah. Terus apa lagi ya?
banyak berteman sama siapapun, sama teman Indonesia, sama teman internasional, Ya. karena at the end of the day akan teman-teman juga yang bantu kamu karena kamu akan jauh dari keluarga kan. Terus winter coat nggak usah beli di Indonesia, di sini aja. Karena di sini lebih murah dan lebih hangat. Di Indonesia biasanya nggak mempan kalau dibawa ke Kanada. Terus apa lagi ya Kak? Untuk Work mahasiswa yang lagi ngerjain tesis, non lagi tesis. kerjaan tesis, semangat teman-teman. Work life balance-nya jangan lupa dijaga. Jadi walaupun banyak kerjaan harus tetap enjoy your life, take your time, jalan-jalan dan berteman, bersenang-senang. Ngapainlah, sukanya main games kah atau Netflix, terserah sukanya apa, tapi yang jelas work life balance harus dijaga supaya nggak stres. Terus udah itu aja. Dan kalau misalnya kalian datang ke Permika, jangan lupa Hmm. kabarin Permika Montreal karena perlu banget untuk kalian adaptasi. Permika Montreal pasti pasti bantu dengan senang hati. Oke, Iya, mungkin promosi ya. bisa di share akun Permika atau Permika. mungkin nanti aku cantumin juga boleh deh. Oh iya, boleh di description box. Mm, 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 mm. Di Oke, Instagram ataupun Facebook ya, bisa ya, kontak dua-duanya. Permika MTL. Ha. Kalau Eh, misalnya teman-teman mau nanya personal ke aku juga boleh. ya, nanti aku cantumin juga Instagramnya Gara ya. Oke. Oke, oke. Oke, terima kasih kalau gitu Gara. Terima kasih atas Makasih waktunya. Terima Ganis. kasih atas Seru banget sharingnya. ngobrolnya. Iya, iya. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang ingin datang ke Kanada. Nggak usah takut, Ditunggu. ditunggu. Kita tunggu semuanya di sini ya. Iya. Oke, oke. See you later, Gara. Thank you. Bye. Ya, Sukses, Kak. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.